Shalom keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menuntun memimpin kita di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini. Kami kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menghibur, menguatkan, menopang kami di saat kami mengalami kondisi terendah di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang menegur, mengingatkan kami melalui firman-Mu ketika kami telah salah jalan atau ketika kami jauh dari hadapan-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, berbicaralah kepada seluruh keluarga Gracia yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan boleh menyentuh hati, pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang kami pegang teguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan, seorang hamba yang penuh kelemahan, keterbatasan. Tetapi biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan saja yang memampukan, yang menolong, sehingga firman Tuhan boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 42. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan,
yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya, tetapi ia harus mengalami kemalangan yang beruntun. Pertama, ia harus mengalami kebangkrutan total karena seluruh hartanya ludes terbakar, seluruh aset-asetnya hancur dan tidak tersisa. Pada kondisi itu mungkin saja ada yang berpikiran bahwa ia masih kuat karena ia masih memiliki fisik yang sehat, tubuh yang sehat, dan juga ia masih memiliki keluarga. Di dalam kondisi tubuh yang sehat, materi masih bisa dicari, dan mungkin berpikiran Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Tetapi ternyata kemalangan yang dia hadapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak beberapa lama setelah kemalangan itu ada orang datang kepadanya dan mengatakan bahwa anak-anaknya tertimpa bencana. Bukan hanya satu anak atau dua anak yang meninggal, tetapi seluruh anak-anak yang ia miliki meninggal. Hatinya tentu sungguh tercabik-cabik mendengar kabar tersebut. Ada luka, ada perih yang mendalam. Tetapi mungkin masih saja ada orang yang menganggap bahwa ia setidaknya masih punya istri yang bisa menguatkan dan menopang dia. Tetapi ternyata Bapak kasih Tuhan, tidak berhenti sampai di situ kemalangan yang ia hadapi. Istri yang diharapkan untuk menguatkan dia justru meninggalkannya. Tidak berhenti sampai situ, ia juga mengalami kondisi fisik di mana ia harus mengalami penyakit, dan penyakit itu membuat ia sangat menderita sekali. Bapak yang kasih Tuhan, ketika mendengar cerita ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menebak bahwa cerita firman Tuhan ini adalah kisah tentang Ayub. Ayub mengalami berbagai deretan kemalangan. Apa yang dialami Ayub bisa saja dialami banyak orang percaya pada saat ini. Ada orang yang mungkin kehilangan di masa-masa pandemi ini. Tidak sedikit orang yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kerugian di dalam usahanya, ada yang bangkrut, ada yang harus kehilangan kesehatannya, harus mengalami penderitaan dan berjuang karena terpapar COVID-19. Tidak sedikit juga ada orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Nah, kasih Tuhan, ketika kita berada di dalam kondisi seperti ini, tentu kita merasa sesat dan tertekan. Pemazmur, firman Tuhan yang kita baca tadi, juga dialami oleh pemazmur. Pemazmur mengalami rentetan persoalan yang kemudian membuat ia gelisah dan tertekan di dalam jiwanya. Mazmur yang kita baca ini memiliki latar belakang pembuangan, di mana orang-orang Israel menjadi tawanan dan dibuang ke negeri orang. Jikalau demikian, Bapak yang kasih Tuhan, kita bisa membayangkan keberadaan mereka. Artinya bahwa bangsa itu, yaitu orang-orang Israel, harus mengalami kehancuran. Harta benda mereka lenyap, mereka kehilangan orang yang dikasihi, mereka kehilangan tanah air mereka, mereka kehilangan kebanggaan identitas mereka sebagai umat Allah. Di dalam pembuangan, pemazmur juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ia mengalami kerja paksa, makian, cemoohan, dan itu kemudian menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengalami itu bukan hanya berhari-hari, tetapi bertahun-tahun tanpa melihat adanya perubahan di masa yang akan datang. Padahal
Bapak yang kasih Tuhan, ia pernah merasakan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi umat kesayangan Allah. Tetapi kini itu semua hanya menjadi kenangan saja. Penderitaan yang berkepanjangan, itulah yang ia rasakan sekarang. Hal inilah yang kemudian membuat pemazmur mengalami tekanan dan gelisah di dalam jiwanya. Nah, penderitaan yang bertubi-tubi itu tentu saja membuat ia tertekan. Ia membuat ia merasa kosong dan hampa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami berbagai penderitaan, justru pada saat itu jiwa kita bisa menjadi kering dan gersang. Kita kehilangan asa, kita kehilangan pengharapan. Tetapi di dalam kondisi demikianlah kita justru seharusnya bersandar kepada Tuhan. Bapak kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi seperti ini? Kondisi mengalami kegelisahan di dalam jiwa kita ketika kita terpuruk. Pertama, kita harus tetap merasa membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi terpuruk, mungkin sekali orang menjauh dari Allah atau kecewa kepada Tuhan. Tetapi pemazmur merasakan sesuatu yang berbeda. Justru ia merasakan kerinduan kepada Allah. Ia mengumpamakan dirinya seperti seekor rusa. Rusa itu bukan berada di padang hijau dan dekat air nan jernih dan melimpah. Tetapi rusa itu berada di tempat yang sangat tandus dan kering. Ia mengalami kehausan yang luar biasa. Ia mencari-cari air untuk memuaskan dahaga dan supaya bisa hidup. Nah, pemazmur menggambarkan kondisinya demikian. Di dalam kondisi tertekan dan gelisah, jiwanya merasa kering dan haus akan Allah. Ia sangat merindukan Allah. Dalam pembuangan itu, Allah belum juga menyatakan dirinya kepada pemazmur. Jadi seakan-akan Allah itu seperti tidak hadir di dalam kehidupan pemazmur karena penderitaan yang dia rasakan. Perasaan Allah seperti absen di dalam hidupnya itu semakin membuat dia merindukan Allah. Ia merindukan berjumpa dengan Allah. Persoalannya lagi adalah ia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk datang ke hadapan hadirat Allah. Pemazmur mengatakan, bilakah aku boleh datang kepada Allah? Atau kapankah aku datang kepada Allah? Menunjukkan bahwa ia ingin datang kepada Allah tetapi tidak bisa. Mengapa ia tidak bisa datang ke hadirat Allah? Jadi Bapak kasih Tuhan, pada saat itu Allah selalu menyatakan hadiratnya melalui bait Allah. Dan bait Allah itu ada di Yerusalem pada masa itu. Jadi setiap kali orang Israel ingin berjumpa dengan Allah, mereka harus datang ke bait Allah di Yerusalem. Tetapi pemazmur pada saat itu tidak bisa datang ke bait Allah, tidak bisa datang ke Yerusalem. Karena apa? Karena ia berada di dalam pembuangan dan juga mungkin kondisinya sedang sakit, sehingga ia sangat merindukan untuk datang ke bait Allah di Yerusalem. Ia ingin sekali berjumpa dengan Allah di Yerusalem itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kerinduan itu sesungguhnya menyatakan bahwa ia membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Seperti seekor rusa yang kehausan di padang gurun yang kering, ia membutuhkan air, bukan hanya untuk memuaskan dahaganya, tetapi supaya ia tetap hidup di dalam kondisi terpuruk dan tertekan yang amat hebat itu. Ia sungguh merasakan membutuhkan Allah di dalam kondisi terpuruknya. Ia menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kesegaran di tengah-tengah kekeringan jiwanya yang sedang menderita. Nah, Bapak kasih Tuhan,
kerinduan pemazmur ini mengingatkan dan menjadi pertanyaan dan refleksi kita pada hari ini, khususnya di masa-masa pandemi ini. Bapak kasih Tuhan, adakah juga kita mengalami kerinduan yang begitu besar di dalam kehidupan kita hari ini? Mungkin hari ini kita mengalami berbagai penderitaan. Mungkin hari ini kita mengalami kemalangan yang beruntun. Kita kehilangan pekerjaan. Kita terpapar COVID-19. Kita juga harus kehilangan orang yang kita kasihi. Di dalam kondisi itu seringkali banyak orang justru kecewa, justru menjauh daripada Tuhan. Tetapi pada saat itu, pemazmur mengatakan justru dalam kondisi itu, ia merindukan Allah. Dia membutuhkan Allah untuk menyegarkan jiwanya yang sedang haus pada saat itu. Namun kasih Tuhan, adakah juga kita memiliki kerinduan yang besar ketika kita berada di dalam kemalangan? Baik kasih Tuhan, kemalangan demi kemalangan bukanlah alasan yang kemudian membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kemalangan, penderitaan, kecelakaan, dan lain sebagainya bukanlah suatu kondisi yang justru membuat kita menjadi kecewa, meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru Bapak kasih Tuhan, di dalam kondisi kemalangan kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Sangat kita perlu datang kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh menjamah hidup kita. Bapak kasih Tuhan, dalam kondisi terpuruk itu dan belum datang kehadiran Allah di Yerusalem, dalam kondisi jiwanya masih gundah gulana dan tidak merasakan kehadiran Allah, pemazmur berusaha membuka ingatannya kembali tentang kehadiran Allah di dalam hidupnya. Pemazmur mengingat masa-masa sebelum ia berada dalam pembuangan, ketika berada di Yerusalem. Ia dan orang-orang Israel sering mengadakan perayaan dan kebaktian di Yerusalem. Ada begitu banyak orang Israel akan menuju ke Yerusalem untuk datang ke bait Allah. Pemazmur adalah salah satunya. Ia berjalan di tengah kepadatan orang-orang. Ketika mereka berjalan menuju Yerusalem, ia berjalan mendahului mereka. Ia memiliki sukacita dan semangat yang besar untuk pergi ke bait Allah di Yerusalem. Di Yerusalem, ia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di Yerusalem, ia akan menyembah Tuhan. Di Yerusalem, ia akan memuliakan Tuhan. Dan ia merasakan bahwa Tuhan menantikan hadiratnya. Ia merasakan bahwa Tuhan Allah menyambut mereka dengan sukacita. Di Yerusalem itu, di bait Allah itu, Allah menyatakan hadiratnya dan menerima setiap umat Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Tapi kasih Tuhan, selain di bait Allah di Yerusalem, pemazmur juga menyebutkan nama tempat lain, tanah Sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari Gunung Misar. Pemazmur dengan sengaja memikirkan tempat-tempat di mana dengan satu atau lain cara dia telah mengenal dan mengalami kehadiran Allah di tempat itu. Ia berusaha mengisi jiwanya yang haus dengan kehadiran Allah dan ingatan pengalaman bersama dengan Allah. Pada ayat 8, pemazmur menggambarkan bagaimana ia merasakan kehadiran Allah itu. Samudra raya berpanggil-panggilan, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Pemazmur tampaknya merasakan kehadiran Allah yang sedemikian rupa. Bahkan ia merasakan bagaimana Allah menyatakan kasih setianya dan bagaimana ia memuji Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur mengingat kembali masa-masa indah bersama Tuhan di tengah-tengah kondisi jiwanya yang sangat kering pada saat itu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita memiliki memori atau kenangan yang indah bersama-sama dengan Allah. Bapak kasih Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Mungkin ada yang sudah 5 tahun, 6 tahun, ada yang 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang mungkin lebih daripada 50 tahun. Pasti di dalam masa-masa itu, Bapak kasih Tuhan, ada banyak kenangan bersama-sama dengan Allah. Kenangan yang indah di mana Allah menyatakan kasih setianya kepada kita. Kita merasakan Allah itu begitu baik, Allah itu begitu memberkati kita. Mungkin kenangan itu dari hal-hal yang sederhana, bahkan ada juga hal-hal yang rumit. Nah, kasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini, ketika mengalami kondisi yang sulit, ketika mengalami berbagai rentetan kemalangan dan kondisi yang berat, yang diingat adalah masalah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali membuka memori kita, bukan tentang penderitaan, bukan tentang masalah, bukan tentang kesedihan kita, tapi kita mengingat kenangan bersama dengan Tuhan, di mana Allah selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Kenangan-kenangan manis ini biarlah membuat kita menyadari bahwa Allah itu ada. Ia tidak meninggalkan kita. Ia mengasihi kita. Mari kita juga mengingat, Tuhan kasih Tuhan, bahwa ada hal yang paling besar yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menebus dosa kita manusia, sehingga kita boleh mengalami karya keselamatan. Jikalau Tuhan begitu baik mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita orang berdosa, betapa Tuhan juga akan tetap memelihara kita, menyertai kita di masa-masa kondisi terpuruk kita. Bapak kasih Tuhan, kemudian Bapak kasih Tuhan, di ayat yang selanjutnya kita juga merasakan emosi dari pemazmur ini. Dari awal ia sangat merindukan kehadiran Allah di dalam kondisi terpuruknya. Kemudian poin yang kedua tadi, ia berusaha mengisi kehadiran Allah itu dengan kenangan, pengalaman bersama-sama dengan Allah. Nah, pada bagian ini, Bapak kasih Tuhan, kita merasakan ada satu semangat yang muncul lagi di dalam diri pemazmur, di tengah-tengah kondisi yang sulit yang ia hadapi. Pemazmur menyadari bahwa Allah mengasihinya. Hal ini membangkitkan kondisi pemazmur dari tadinya pesimis akan kondisinya menjadi optimis. Kini ia berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya. Berharaplah kepadanya, sebab aku bersyukur kepadanya. Bapak kasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani kata berharap yang digunakan adalah yakal, yang berarti sabar menanti, tetap bertahan, tetap percaya meskipun sedang terpuruk, tertekan, dan terluka oleh penderitaan. Allah tidak akan menutup matanya terhadap apa yang dialami atau yang kita alami. Allah tidak akan berdiam diri tanpa tindakan. Ia Allah yang akan menolong dan menyelamatkan kita, memberikan kekuatan kepada setiap kita, sehingga pada akhirnya kita akan bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Allah. Berharaplah kepada Allah di masa-masa sulit. Berharap kepada Allah di masa-masa sulit bukanlah hal yang mudah, namun menjalani masa-masa sulit tanpa harapan membuat hidup kita tanpa kepastian dan gampang terombang-ambing. Harapan kepada Allah adalah keyakinan bahwa apa yang Allah firmankan atau janjikan akan terjadi dalam hidupan kita. Harapan berkaitan dengan iman. Ketika kita percaya kepada Allah dengan segala perkataannya, kita mempunyai harapan. Berharap kepada Allah artinya tidak berarti kesulitan-kesulitan kita selesai,
malah kadang lebih berat. Namun semangat hidup kita yang berubah karena kita sudah mendapatkan keyakinan. Kita tidak seperti orang lagi yang meraba-raba dalam gelap, tetapi kita berjalan di dalam kepastian di tengah-tengah kesulitan. Karena kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang baik, yang akan menolong setiap kita. Bapak kasih Tuhan, dalam kondisi yang membuat kita terpuruk, mari kita tetap merindukan Allah, merasakan, membutuhkan Allah setiap waktu Dia dalam hidup kita. Dan sekalipun Allah tampaknya seperti berdiam diri, biarlah kita kembali mengingat bahwa Allah itu baik. Mari kita mengingat kenangan-kenangan yang indah bersama dengan Allah. Dan biarlah itu kemudian memunculkan pengharapan kepada Allah. Dan hal ini akan menolong kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan dengan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan terus memimpin dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh terus menolong, menopang kami untuk melewati masa-masa yang berat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pendengar Gracia pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang menghadapi kesulitan, ada yang menghadapi tantangan, ada yang menghadapi penderitaan. Tetapi biarlah Engkau hadir, menguatkan, menolong, menopang mereka. Dan sehingga mereka boleh keluar menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu kami berdoa. Amin.